Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini 14 Ramadan 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 Maret 2026 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Hamadani Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, dalam karya beliau yang berjudul At-Tanbihat bil Kashfi an Haqiqatil Mudaharat, mengungkap rusaknya demonstrasi, yang mana pada pertemuan yang terakhir walhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sempat dikritisi secara terbuka oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, ketika Nabi alaihi salatu wassalam sempat membagikan harta yang datang dari negeri Yaman dari sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, dengan hanya memberikan beberapa pembesar dari kalangan bangsa Arab. Maka ketika itu dari kalangan Quraisy, demikian pula dari kalangan Al-Ansar, menyampaikan apa yang ada di dalam hati mereka. Kenapa engkau memberikan kepada Al-Aqra' ibn Habis sementara engkau meninggalkan kami, wahai Rasulullah? Dalam kondisi Al-Aqra' ibn Habis ketika itu masih dalam kondisi belum berislam. Maka Nabi SAW menyampaikan, innama ata'allafuhum, aku ingin merangkul mereka, Aqra' bin Habis dan yang semodel dengannya, agar masuk ke dalam al-Islam, agar mereka beriman. Maka ketika mendengarkan alasan tersebut dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyarahat suduruhum, jiwa-jiwa mereka dari kalangan Quraisy, dari kalangan Ansar langsung terbuka dan langsung tenang. Tabat nufusuhum, mereka memiliki jiwa yang tenang, tidak memberontak, tidak bertanya untuk yang kedua kalinya. Li'annahum alimu annallaha subhanahu wa ta'ala ara rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil qismah ma khufiya alaihim minal haq, karena mereka mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sesuatu yang berkaitan dengan al-haq, sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran yang mereka dalam kondisi tidak mengetahuinya. Maka mereka pun ridha, tidak masalah dengan jenis pembagian tersebut. Para pembesar Arab khususnya dari kalangan musyrikin ketika itu mendapatkan, sementara kami yang sudah berislam, yang sudah beriman tidak mendapatkannya. Setelah mendapatkan penjelasan dari baginda alaihi salatu wassalam, maka mereka tidak lagi menyampaikan kritikan yang menyudutkan baginda alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu datanglah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi
seraya mengatakan i'dil ya Muhammad. Ketika apa yang disampaikan oleh Dzul Khuwaisirah yang namanya adalah Abdullah ibn Dzul Khuwaisirah, maka ini merupakan sebuah kritikan pertama yang terbuka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Unduru, perhatikanlah, coba lihat tidak beradabnya Dzul Khuwaisirah ketika dia mengatakan i'dil ya Muhammad, wahai Muhammad bersikaplah engkau dengan sikap yang adil. Artinya terkandung di dalamnya ada sebuah tuduhan dalam tanda kutip bahwa apa yang disampaikan, apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pembagian harta tersebut, ada yang mendapatkan, ada yang tidak mendapatkan, itu adalah sikap yang tidak adil. Na'udzubillah min dzalik. Yang dalam riwayat lain Dzul Khuwaisirah mengatakan i'dil ya Rasulullah, sedikit lebih beradab dengan mengatakan bersikap adillah engkau wahai Rasulullah. Waqal, tidak berhenti sampai di situ, dilanjutkan lagi oleh Dzul Khuwaisirah dengan ketidaksopan santunan yang ada di sisinya. Wallahi innaha qismatun ma urida biha wajhullah, demi Allah ini adalah sebuah pembagian yang tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala darinya. Tuduhan yang kedua. Sudah tuduhan yang pertama tadi, Nabi alaihi salatu wassalam tidak bersikap adil dalam pembagiannya. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam tidak menginginkan wajah Allah dalam membagi harta tersebut. Artinya beliau menginginkan tendensi duniawiyah, ada kepentingan. Bayangkan Dzul Khuwaisirah, sosok yang ternyata menjadikan atau dijadikan sebagai panutan oleh haula al-khawarij fi hadzal zaman, sosok yang dijadikan sebagai pelita dari sikap-sikap aksi damai, dari demonstrasi-demonstrasi yang mereka kerjakan, wal iyadzu billah. Tidak tanggung-tanggung yang langsung mendapatkan kritikan secara terbukanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Dua tuduhan secara langsung bahwa Nabi alaihi salatu wassalam seorang yang zalim dan Nabi alaihi salatu wassalam seorang yang tidak ikhlas. Tuduhan yang tidak ringan, tuduhan yang sangat keji dari sosok Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam menimpali apa yang sampai kepada beliau alaihi salatu wassalam dari kritikan tersebut. Wailak wa man ya'dilu idza lam a'dil, celaka engkau wahai Dzul Khuwaisirah, siapa lagi yang bisa adil kalau aku ternyata tidak adil? Kalau aku zalim, siapa yang bisa adil? Kalau aku ada kepentingan, siapa lagi yang bisa ikhlas? Nabi alaihi salatu wassalam sedikit memberikan teguran yang cukup keras, yang hal ini tidak menjadi kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam diceritakan oleh sebahagian besar para sahabat orang yang sangat lembut alaihi salatu wassalam. Bahkan Al-Quranul Karim mengkisahkan azizun alaihi ma'anittum, beliau alaihi salatu wassalam adalah sosok yang akan merasa berat apabila ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Beliau tidak akan nyaman. Ya, seperti yang sudah kita ketahui ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kalau seandainya di sana tidak ada yang menjadikan masyaqqah, maka aku akan memerintahkan kalian untuk bersiwak di setiap salatnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wassalam akan menjadi imam salatul isya dengan posisi waktu yang paling afdal, waktu yang paling utama, yaitu mendekati akhir waktunya, mendekati sepertiga malam terakhir sampai terkantuk-kantuk.
sebahagian besar dari kalangan sahabat ketika itu, kalau seandainya tidak memberatkan, inilah waktu terbaik yang akan kita langsungkan salatul isya secara berjamaah. Namun semuanya tidak dilakukan oleh baginda alaihi salatu wassalam, karena memang sosok beliau alaihi salatu wassalam adalah sosok yang sangat lembut. Berat apabila ada sesuatu yang memberatkan umat Islam. Ikhwati fillah yarhakumullah, berkaitan dengan bulan Ramadan, ada sebuah sejarah yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi rahimahullah di dalam tafsirnya, yang mana di awal-awal kewajiban Islam mewajibkan umatnya untuk berpuasa, mereka tidak diizinkan untuk makan, minum, dan berhubungan sah suami istri setelah tidur di malam hari. Jadi di antara syariat yang ketika itu sangat memberatkan sebahagian para sahabat, bahkan sampai ada yang mengeluhkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, adzan maghrib berkumandang mereka dipersilahkan untuk berbuka, silahkan. Salat maghrib, salatul isya, at-tarawih. Namun setelah mereka beristirahat malam, ini di awal-awal kewajiban as-saum. Ketika mereka beristirahat malam, ketika bangun, maka tidak diperkenankan lagi makan, minum, dan melakukan hubungan. Haram. Sudah bangun tidur, artinya sudah harus lanjut berpuasa lagi. Dan syariat sahur belum diucapkan oleh baginda alaihi salatu wassalam, belum keluar ucapan baginda alaihi salatu wassalam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Bersahurlah kalian karena sahur itu ada barakah di dalamnya. Sebaik-baik santapan sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Belum keluar hadis tersebut. Maka ketika seorang sahabat ketika itu tidur, bangun masih di pertengahan malam, bahkan sebahagiannya masih di awal malam, belum lewat tengah malam, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam asyakawa, keluhan demi keluhan, disampaikan kepada beliau. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ila akhiril ayat. Dihalalkan untuk kalian saat malam hari bulan Ramadan untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian untuk kalian, kalian pun wahai para suami adalah pakaian untuk mereka. Ayat tersebutlah ayat 187 dari suratul Baqarah, yang di dalamnya terkandung makna kalau waktu subuh sudah jelas, artinya fajar sudah terbit, maka disitulah kalian tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Bangun tidur di pertengahan malam, bangun tidur di awal malam, atau mungkin bangun tidur di akhir malam saat waktu sahur, maka dipersilahkan. Masyaqqah tajlibu at-taisir. Satu masyaqqah yang mendatangkan kemudahan demi kemudahan. Inilah sosok baginda alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yarhakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam pun memiliki sifat seperti yang ada di dalam Al-Quran, rauf, lembut, kasih sayang. Maka ketika beliau menjadi seorang yang melihat satu dua kesalahan para sahabat, beliau akan menjauhkan diri dari memberikan taubih. Taubih itu artinya nasihat, namun diberikan di tengah-tengah khalayak ramai. Ini perbedaan antara at-taubih dengan an-nasihah. Kalau nasihat diberikan dengan hikmahnya, dengan caranya yang baik, jangan sampai mempermalukan si pembuat keliru, si pembuat salah. Tapi kalau taubih tidak memperdulikan itu, di tengah-tengah khalayak ramai akan dipermalukan dia. Nabi alaihi salatu wasallam sangat jauh dari sikap yang demikian. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam akan menjaga muruah, kewibawaan seorang muslim, sahabat ketika itu. Kita mengingat tentunya bagaimana seorang Arab Badui yang membuang air kecil di pojokan masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian besar para sahabat ingin mempermalukan dengan menegur keras apa yang dilakukan oleh sang sahabat tersebut, sang Badui tadi. Namun Nabi alaihi salatu wassalam melarang, jangan, biarkan dia buang air kecil di tempat tersebut, kemudian kita yang akan nanti membersihkannya. Lihatlah sisi lemah lembutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau alaihi salatu wassalam
apalagi terkait dengan urusan-urusan pribadi beliau, kepentingan-kepentingan pribadi beliau, muruah beliau yang dijatuhkan, harga diri beliau yang dijatuhkan, tidak akan emosi. Tapi kalau sudah syariat Islam yang diinjak-injak, kalau sudah syariat Islam yang dipermalukan, yang dihinakan, barulah beliau bertindak. Itu yang dipersaksikan oleh sebagian besar dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika sosok Ka'ab ibnu Malik, demikian pula Murarah ibnu Rabi', demikian pula Hilal ibnu Umayyah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, berlakulah sifat atau sikap al-hajr, pemboikotan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bertiga radhiyallahu taala anhum jami'an. Namun di sini pribadi beliau yang disasar. Pribadi beliau alaihi salatu wassalam dalam tanda kutip yang ditargetkan, yang dipermalukan, yang dijatuhkan. Engkau tidak adil wahai Muhammad, engkau memiliki kepentingan wahai Muhammad. Tapi lihat sikap beliau alaihi salatu wassalam, wallahi, demi Allah, beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan sesuatu yang tidak biasa. Artinya urusan yang ada di hadapan beliau ini besar. Urusan yang ada di hadapan beliau ini tidak sepele. Perkara yang harus diingkari saat itu. Wailak, celaka engkau. Man ya'dilu idza lam a'dil. Kalau aku tidak bisa bersikap adil, siapa yang bisa bersikap adil? Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, faqama Khalid ibn al-Walid au ghairuhu faqala ya Rasulullah da'ni adribu unuqah. Maka berdirilah sosok Khalid ibn al-Walid minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, izinkanlah aku, biarkan aku untuk memenggal leher orang ini, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, mencegah. Khalid bin Walid di sebahagian riwayat dinukilkan bahwa yang memiliki sikap seperti itu adalah Umar bin Khattab. Sebahagian riwayat lagi Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat semuanya terganggu dengan ucapan Dzul Khuwaisirah yang menuduh pribadi Nabi alaihi salatu wasallam sebagai orang yang tidak adil, yang menuduh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai orang yang memiliki kepentingan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari, wailak, celaka engkau. Ini pengingkaran yang keras dari sosok baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhadathul ghirah radhiyallahu taala anhu arda. Maka Khalid bin Walid hatinya membara, cemburu ketika kekasih beliau, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlakukan demikian. An sada'a fi wajhihi muttahaman iyyahu bidzulm. Karena ada seorang yang berani menuduh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang zalim. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka ketika meminta izin tadi Nabi alaihi salatu wassalam melarang dengan ucapan, inna min di'di hadza qauman yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Sesungguhnya akan keluar dari tulang sulbi orang ini, dari keturunan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini, satu kaum yang mereka membaca Al-Quran tapi ternyata tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Wal qissatu fi sahihil Bukhari wa ghairihi. Dan kisah ini di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya. Isyarat dari Syekhuna rahimahullah bahwa kisah ini bukan kisah yang kita harus ragukan apakah benar atau tidak, apakah sahih atau tidak, apakah riwayatnya berpenyakit atau tidak. Tidak perlu Sahih Bukhari yang mengkisahkannya. Kalau sudah Sahih Bukhari, kita akan merasa aman dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan di dalam kebiasaan yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah saat akan menukilkan riwayat demi riwayat, saat akan menukilkan hadis demi hadis yang akan beliau cantumkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, akan beliau awali dengan salat istikharah terlebih dahulu. Bahkan dalam sebagian riwayat yang lainnya ternukil dalam kebiasaan beliau atau ternukil dari kebiasaan beliau berwudu sebelum menukilkan apa-apa yang ada di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya Sahih Bukhari termasuk bahagian dari kitab yang tersahih setelah Al-Quranul Karim seperti yang sudah kita ketahui bersama. Maka kisah pengkhianatan Dzul Khuwaisirah, kisah
tidak beradabnya Dzul Khuwaisirah dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang selainnya di dalam karya-karya ilmiah mereka. Dilanjutkan oleh Syekhuna rahimahullah, fal hamilu ala hadzal amri lidzalikumur rajul huwa matlabun dunyawiyyun mahdun wa fil hadits sahih thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Fadzakara al hadits fihi qala wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Kata Syekhuna rahimahullah, apa yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini pada hakikatnya adalah satu hal yang sangat tercela bagi dirinya, karena tidaklah dia melakukan sebuah baiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan tendensi duniawiyah. Apa yang mendasari dia mengucapkan hal yang semacam ini? Dua tuduhan keji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak adil dan beliau memiliki kepentingan. Tidaklah ucapan tersebut, hukum tersebut keluar dari Dzul Khuwaisirah kecuali karena dia tidak mendapatkan bahagian. Seperti apa yang didapatkan oleh Al-Aqra' bin Habis. Seperti apa yang didapatkan oleh ketika itu Al-Fazari. Para pembesar yang saat itu sekali lagi belum masuk ke dalam Islam. Tapi Nabi SAW ingin merangkul mereka, ingin membuat mereka tertarik masuk ke dalam Islam. Ternyata Dzul Khuwaisirah termasuk bahagian dari orang yang tidak mendapatkan. Akhirnya murka, akhirnya marah. Ini yang mengantarkan sikap jahatnya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi kepada Nabi SAW dalam kritikan terbukanya tersebut. Maka terdapat penukilan hadis yang sahih ketika Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat nanti. 3 golongan tersebut pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada mereka, tidak akan memberikan rekomendasi kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. 3 golongan yang mendapatkan ancaman yang sangat luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkanlah oleh Nabi SAW, salah satu dari golongan tersebut adalah seorang yang berbaiat kepada imamnya dengan maksud duniawi. Seorang yang berbaiat kepada imamnya, dia melakukan as-sam'u wa ta'ah. Dia mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh penguasanya, oleh imamnya. Tapi ada tendensi duniawi di sana, karena ada keuntungan, karena ada kepentingan, karena ada ini dan itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah seorang melakukan baiat kepada penguasanya kecuali karena kepentingan dunianya. Kalau dia diberikan urusan dunia, maka dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi kalau dia tidak diberikan, maka dia akan marah, dia akan murka. Masuk dalam orang ini. Kata Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri, Dzul Khuwaisirah masuk ke dalam golongan orang yang semacam ini. Karena ketika dia tidak mendapatkan bahagian harta, bahagian ghanimah yang berasal dari negeri Yaman tadi, langsung bereaksi, marah. I'dil ya Muhammad. Dalam riwayat lain, i'dil ya Rasulullah, fa innaka lam ta'dil. Hadhil qismah, pembahagian ini, ma urida biha wajah Allah, tidak menginginkan wajah Allah, ada kepentingan duniawi di sana. Nabi SAW dianggap sebagai pengkhianat. Bayangkan, Dzul Khuwaisirah. Maka ikhwati fillah yarhakumullah, dari sini sangat wajar ketika sebahagian para a'immah as-salaf khususnya memasukkan golongan al-khawarij, khususnya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini, ke dalam golongan al-kuffar, seorang yang sudah keluar dari Islam, golongan yang sudah keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik. Bayangkan, tuduhan khianat disematkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, ancaman akhirat diberikan kepada model-model orang yang semacam ini, yang ketika dia berbaiat hanya menginginkan urusan duniawiyah. Karena pada hakikatnya kita berbaiat kepada penguasa, seperti yang sudah kita ketahui, ikhwati fillah yarhakumullah, yang namanya baiat kita kepada penguasa terbagi menjadi 2 jenis.
Jenis yang pertama adalah hissi dan jenis yang kedua adalah ma'nawi. Hissi itu artinya langsung seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat pada saat Bai'atur Ridwan, Al-Aqabah dan yang seterusnya, bersalaman langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam, itu nyata. Namun kita sebagai kaum muslimin yang hidup di zaman sekarang, untuk melakukan jenis yang pertama ini biasanya lebih sulit. Maka para ulama menjelaskan di sana ada jenis baiat yang kedua, yaitu al-ma'nawi. Ketika hati kita lah yang berbaiat, bukan tangan kita yang menjabat. Penguasa-penguasa kita, pemerintah-pemerintah kita, presiden, wakilnya dan yang seterusnya, bukan tangan kita yang menjabat, tapi hati kita. Hati kita yang meyakini bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah yang sah ini, kita harus tunduk kepada penguasa ini dan yang seterusnya. Hati kita yang melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk benar-benar tunduk dan patuh kepada penguasa kaum muslimin. Maka itu bahagian dari baiat yang juga dijelaskan oleh para ulama kita. Maka kalau seandainya kita tidak berbaiat dengan ma'nawi tadi, kecuali karena ada kepentingan, maka kita akan masuk ke dalam golongan yang diancam. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan direkomendasikan oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan kita na'udzubillah min dzalik akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak. Maka murnikan apa yang kita miliki dari as-sam'u wa ta'ah kepada penguasa, baiat ma'nawi kepada pemerintah yang sah fillahi walillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan-urusan duniawi. Kita dapatkan, tidak kita dapatkan, tetap kita berikan baiat yang sempurna kepada mereka fi ta'atillah, dalam ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kana ba'da hadha adh-dhuhur was-sada' bi tuhmatin nabiy sallallahu alaihi wasallam li sayyidil khalqi annahu lam ya'dil, kanat sabaiyya atba' Abdullah bin Saba ar-Rasibi al-Yamani al-Yahudi alladhi aslama nifaqan. Kemudian setelah munculnya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini yang sudah menyampaikan tuduhan yang sangat keji kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau tidak adil, muncullah satu kelompok yang dikenal dengan As-Sabaiyah. As-Sabaiyah maksudnya adalah pengikut Abdullah ibni Saba. Abdullah ibni Saba adalah salah seorang dari pentolannya munafik di masa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dia berasal dari negeri Yaman yang hakikatnya beragama Yahudi, tapi secara munafik masuk ke dalam Islam. Dia ucapkan kalimatul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini Abdullah bin Saba, Rasul munafik, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengetahui kemunafikan Abdullah bin Saba. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menahan diri. Demikian pula para sahabatnya untuk memerangi sosok Abdullah bin Saba, karena seorang Yaman ini yang mengaku Islam dianggap oleh orang di luaran sana sebagai bahagian dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Saba termasuk orang yang sangat aktif dalam menyebarkan fitnah demi fitnah, tuduhan demi tuduhan untuk menghancurkan kepribadian Nabi alaihi salatu wassalam, harga diri beliau alaihi salatu wassalam, demikian pula ummahatul mukminin, khususnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita mengingat bahwa di sana ada sebuah kisah yang dikenal dengan hadithatul ifki. Hadithatul ifk adalah sebuah kisah yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam, yang tentunya bersumber dari kebohongan demi kebohongan, kedustaan demi kedustaan, yang akhirnya sampai kepada tuduhan zinanya, na'udzubillah min dzalik, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bersama dengan salah seorang sahabat ketika itu di tengah padang pasir. Allahumma sallim sallim. Dan ikhwati fillah yar'akumullah, Abdullah bin Saba inilah seorang yang paling bertanggung jawab menyebarkan berita dusta, berita jahat ini ke tengah-tengah penduduk kota Madinah. Abdullah bin Saba bahkan sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan sosok Abdullah bin Saba,
yang mana mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Alladzi tawalla kibrahu minhum, mereka yang membawa berita-berita dusta ini, menyebarkan berita-berita dusta tentang hubungan terlarang ibunda radhiyallahu taala anha, tuduhan tersebut dengan salah seorang sahabat. Mereka akan menanggung jawab, mereka akan bertanggung jawab kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Alladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Saba, orang Yahud. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sekali lagi menampakkan keislaman pada khalayak yang ada di sekitarnya. Allahumma sallim sallim. Faqad asya'a linnas, ternyata pada kejadian ini pun dia menyambut apa yang sudah dibuka oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah menuduh Nabi alaihi salatu wasallam dengan dua tuduhan keji, disambut oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Qad sya'a linnas bi Misr wa Syam akhta' ulat Utsman wa ijtihadat Utsman radhiyallahu anhu wa huwa laha li amril ammah wal hamji war ri'a za'iman annahu ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar fama kana min nihayati amri dhalikumul yahud al-la'in wa atba'uhu min al-hamji ar-ri'a min ajlafit tabi'in wa safalathum hatta qatalu al-khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dengan apa cara disambutnya pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq setelah peninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam? Bukan pemerintahan yang lama, hanya 2 tahun. Setelahnya ada sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang kita kenal dengan ketegasannya Al-Faruq, yang kita kenal dengan kewibawaannya Al-Faruq, yang bisa sampai menjadikan negara-negara di luar bangsa Arab tunduk kepada Islam. Keutamaan demi keutamaan, walhamdulillah. Singkat cerita, wafat Umar bin Khattab di tangan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang Majusi yang memang sangat benci kepada sosok Umar bin Khattab. Muncullah kekhilafahan yang berikutnya, Utsman bin Affan. Setelah tadi Abdullah bin Saba tidak melihat kesempatan untuk menyambut apa yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah di masa pemerintahan Abu Bakar, karena Abu Bakar Siddiq luar biasa. Di satu sisi beliau memiliki kekhilafahan yang singkat, di sisi yang lain ketegasannya pun Allahumma barik. Masya Allah tabarakallah, ketika beliau disibukkan untuk memerangi orang-orang yang mani'iz zakah, mencegah dirinya untuk mengeluarkan zakat, karena Nabi sudah tidak ada alaihi salatu wassalam, kita tidak perlu lagi mengeluarkan zakat. Diperangi oleh Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Dianggap murtad mereka, dianggap keluar dari Islam oleh sosok Khalifah Abu Bakar Siddiq. Di situ tidak ditemukan. Maka dalam tanda kutip sedikit beristirahat sosok Abdullah bin Saba al-Yahudi ini. Demikian pula di zamannya Umar bin Khattab, belum menemukan celah untuk menyambut. Ternyata sambutan dari apa yang sudah dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi terbuka lebar di hadapan dia saat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda memimpin kekhilafahan. Sudah, Utsman bin Affan dituduh dengan sekian banyak tuduhan, diberikan label dengan sekian banyak label, difitnah, dijatuhkan kehormatannya, dijatuhkan harga dirinya. Seakan-akan Utsman bin Affan tidak pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Utsman bin Affan seakan-akan memiliki sekian kekurangan yang katanya Abdullah bin Saba menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Munafik. Ini seorang yang sangat bertanggung jawab, yang ternyata kata beliau rahimahullahu taala syekhuna menjadi sebab terbesar dikepungnya sosok Utsman bin Affan oleh para bughat. Bughat artinya al-khawarij, orang-orang yang meniatkan untuk mengkudeta. Mereka ingin menjatuhkan kekhilafahan Utsman bin Affan, kemudian mengganti dengan orang yang berada di sisi mereka. Kudeta, seperti apa yang sudah kita fahami, ini namanya bughat. Ini namanya al-bughat, al-khawarij. Akhirnya dikepunglah di tempat beliau tinggal, di rumah beliau radhiyallahu taala anhu arda. Akhirnya terbunuh oleh sekian banyak pasukan
Khawarij, Al-Bughat, yang ketiga itu mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, yang diprakarsai oleh al-Yahud Abdullah bin Saba la'natullahi alaih. Hadhil marhalatu tsaniyah, kata beliau. Ini tingkatan yang kedua. Jadi tingkatan yang pertama, kritikan terbuka yang pertama dicetuskan oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Sempat beristirahat sejenak di masa kekhilafahan Abu Bakar dan Umar, muncul marhalah yang kedua, tingkatan yang kedua ketika terbunuhnya sosok Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu arda oleh para al-Bughat. Allahumma sallim sallim. Kemudian kata beliau, min marahil mudhaharat, maka inilah tingkatan yang kedua, fase yang kedua dari demonstrasi kritikan terbuka yang menyelisihi syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa illam takun bi'urfil yaum tajammu' lakin huwa tajammu' 'ala ad-da'wah. Walaupun di masa itu, di masa Utsman bin Affan, belum dikenal orang-orang yang berkumpul menyampaikan kritikan secara terbuka kepada penguasanya, kepada Utsman bin Affan. Tapi apa yang terjadi di rumah Utsman bin Affan menunjukkan fase yang kedua, fase yang sangat jahat yang ada di tengah-tengah kaum Al-Khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian fase yang ketiga, kata beliau, al-marhalatu ats-tsalitsah, Al-Khawarij ahlun Nahrawan. Al-Khawarij dari kalangan penduduk An-Nahrawan. Ikhwati fillahi ra'akumullah, sebelum kita masuk kepada fase yang ketiga, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya kaum Khawarij ini memiliki cabang dan banyak sekali ajaran-ajarannya, yang intinya seperti yang sudah kita ketahui, mereka akan sangat tidak nyaman dengan pemerintahan yang sah. Itu poinnya. Karena di karya Syekhuna yang lainnya, ketika menjelaskan Usulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, Syekhuna Ubaid Al-Jabiri menjelaskan bahwa Al-Khawarij itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Khawarij secara umum, yang kedua adalah Khawarij secara khusus. Kalau Khawarij secara umum adalah mereka-mereka yang memerangi penguasanya, pemerintahnya, ada keinginan untuk mengkudeta, tapi kondisinya mereka tidak mengkafirkan pemerintah yang sah. Ya, mereka hanya menganggap bahwa pemerintah ini tidak baik, pemerintah ini tidak adil, pemerintah ini banyak korupsinya, pemerintah ini banyak khianatnya, wa ila akhirih. Tapi apakah mereka muslim? Iya, mereka masih muslim. Tapi mereka bisa diberikan tanggung jawab sebagai penguasa? Tidak bisa. Kami yang lebih berhak. Ini kata Khawarij yang memiliki sifat yang umum. Mereka memberontak tapi masih menjaga keislaman penguasanya. Nah, yang kita bahas ada pada jenis yang kedua, Al-Khawarij secara khusus. Ketika mereka sudah tidak menganggap, seperti tadi, fase yang kedua sudah dimulai oleh Abdullah bin Saba al-Yahud dan pasukan-pasukan Bughatnya, pasukan-pasukan Khawarijnya, meniupkan syubhat, menyebarkan syubhat bahwa Utsman bin Affan kafir, murtad, keluar dari Islam. Ternyata setelah Utsman bin Affan wafat, muncullah sosok Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Sama modelnya dengan Khawarij secara khusus tadi, menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib kafir, keluar dari Islam. Ini jahatnya para Bughat dengan istilah yang kedua ini. Dan istilah yang kedua ini pun terbagi-bagi lagi. Ada di antara mereka yang Al-Qa'adiyah, dikenal dengan hanya berkoar-koar, artinya memberikan motivasi untuk berperang dan berperang. Sebagian mereka ada yang memang al-muharabah, yaitu turun ke lapangan memerangi penguasa yang sah di masanya. Maka inilah yang akan kita bahas pada marhalah ats-tsalitsah. Jenis para muharabah, orang-orang yang memerangi secara langsung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, sebagaimana lebih tegas lagi dibandingkan dengan fase yang kedua. Kalau fase yang kedua, Utsman bin Affan
dalam tanda kutip hanya dikepung di rumahnya. Artinya masih sembunyi-sembunyi, tidak secara umum ditampakkan. Tapi fase yang ketiga ini lebih parah. Kata beliau rahimahullah, adalah khawarij dari penduduk Nahrawan. Alladzina tajamma'u biharura mu'linina kufra Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa man ma'ahu minas sahabah wa khiyarit tabi'in faqataluhum. Ahli Nahrawan, mereka berkumpul di sebuah tempat yang namanya Harura, langsung mu'linin, mengumumkan dengan tegas, langsung menyampaikan secara terang-terangan kafirnya Ali bin Abi Thalib. Apakah Ali bin Abi Thalib sahabat? Tidak. Apakah Ali bin Abi Thalib muslim? Tidak. Apakah Ali bin Abi Thalib mukmin? Tidak. Kafir, murtad, kharij anil Islam, keluar dari Islam. Ini keyakinan penduduk Nahrawan yang mereka berbondong-bondong berkumpul di sebuah tempat yang namanya Harura. Bahkan bukan hanya Ali bin Abi Thalib yang kena getahnya. Sebahagian besar para sahabat yang ketika itu masih hidup juga dinyatakan sebagai al-kuffar, orang-orang yang sudah keluar dari Islam. Tidak hanya itu, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat dengan kebaikan juga dianggap sebagai al-kuffar, orang-orang yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang akidah khawarij ini khotifillah yar'akumullah sedikit, atau bukan sedikit, afwan, banyak berseberangan dengan akidah kaum Syiah, akidah kaum Rafidhah. Kalau Rafidhah sebaliknya, ketika berbicara tentang sosok Ali bin Abi Thalib, oh luar biasa, ini imam kami, ini wali kami. Tidak cukup hanya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, harus ditambah 3 kalimat syahadat. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Itu yang masih mending. Ditambah lagi asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar kafiran. Asyhadu anna Aisyah wa ila akhirih. Terus Allahumma sallim sallim. Walhasil ketika mereka berhadapan dengan sosok Ali bin Abi Thalib, keagungan luar biasa. Kaum Rafidhah, kaum Syiah yang banyak di negeri Iran, yang syubhat-syubhatnya keluar dari Ayatullah Al-Khumaini yang alhamdulillah baru saja meninggal. Akhwati fillah yarhamukallah, mereka berseberangan dengan Al-Khawarij. Kalau Al-Khawarij, Ali bin Abi Thalib tidak ada harganya. Maka mana yang benar? Al-Khawarij atau Syiah? Yang enggak ada yang benar. Yang benar Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang sikap mereka al-wasatiyah, pertengahan. Tidak mengagungkan Ali bin Abi Thalib sampai dimasukkan pada syahadat yang ketiga. Tidak pula juga menjatuhkan Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang kafir, murtad, keluar dari Islam. Al-wasatiyah, pertengahan. Itulah akidah yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengumumkan, penduduk Nahrawan mengumumkan secara terang-terangan kufurnya Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya. Bahkan kata beliau rahimahullah, qataluhum, mereka memerangi Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya, a'lanu kufrahum wan barru liqitalihim. Mereka pun mengumumkan kekufuran Ali bin Abi Thalib dan yang sejalan dengan beliau radhiyallahu taala anhu arda, dan na'udzubillah min dzalik, terang-terangan juga untuk memeranginya. Jadi bukan hanya menyampaikan kesimpulan dengan tegas bahwa Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya adalah kufar. Di samping itu mereka pun menambahkan wajib untuk diperangi. Na'udzubillah min dzalik. Kita al-muslimin al-khalifah wa man ma'ahu minas sahabah wa khiyarit tabi'in mutaqarribina ila Allah. Maka akhirnya diperangilah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda dan yang bersama dengan beliau dari kalangan para sahabat, demikian pula dari kalangan tabi'in, dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, memerangi sahabat yang mulia yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai aliyun fil jannah dengan bentuk taqarrub, bentuk pendekatan diri kami, kata mereka, wal'iyadzubillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang demikian, ikhwati fillah yarhakumullah. Ada, sejarah mencatat. Mereka benar-benar menganggap bahwa ini adalah amalan soleh
bahwa ini adalah amal ketaatan, bahwa ini adalah bentuk taqarrub kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim salim. Sebagaimana Syiah tadi meyakini kemurtadannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Aisyah, Hafsah dan yang seterusnya, karena mereka merasa bahwa itu adalah amalan saleh yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim salim. Lihatlah fitan. Lihatlah fitan. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Paginya seorang mukmin, sorenya dia sudah kafir. Sorenya dia mukmin, paginya paginya sudah kafir. Kenapa? Dia jual agamanya dengan urusan duniawiyah. Karena tidak puas dengan urusan dunia, cikal bakalnya kan itu tadi, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang tidak mendapatkan bahagian duniawiyah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya merembet sampai fase kedua, Abdullah bin Sabah al-Yahud. Merembet fase yang ketiga, penduduk Nahrawan yang berkumpul di Harura untuk memerangi sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Wa yaqulu ar-rawah mutaqarribina ila Allah, ar-rawah al-jannah. Mereka menghasung orang-orang yang ikut dalam peperangan tersebut. Ini dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, surga ada di hadapan kita. Bayangkan, mereka yakin surga ada di hadapan mereka. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang sedang mereka lakukan. Fitan. Allahumma sallim sallim. Tidak sepele al-hidayah yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Walhamdulillah khotifillah yar'akumullah. Tidak bisa kita remehkan. Ketika sosok Ali bin Abi Thalib kita muliakan, ketika sosok Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kita muliakan, bukan sebuah hal yang sepele, bukan sebuah hal yang bisa kita remehkan. Sebuah akidah yang selamat, yang walhamdulillah Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang meneruskan akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat penduduk Nahrawan meyakini bahwa surga Allah ada di hadapan mereka dengan peperangan yang mereka lakukan terhadap Amirul Mukminin saat itu Ali bin Abi Thalib, Rabi' Khulafa ar-Rasyidin yang keempat, biulaikum as-safwah hatta qada alaihim wa adhallahum wa qaharahum wa kasara syaukatahum bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalikum fi qawlihi tamruqu mariqatun ala hini firqatin minal muslimin taqtuluhum awla ta'ifataini bil haqq. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, tamruku mariqatun ala hini firqatin minal muslimin, akan datang satu kelompok dari kalangan kaum muslimin, taqtuluhum, ketika engkau perangi mereka, awla ta'ifataini bil haqq, engkau akan berada di atas al-haq, engkau akan berada di atas di antara dua kelompok yang berada salah satunya di atas kebenaran. Fakanat hadhihi manqabatu Ali, ini merupakan salah satu fadilah keutamaan yang ada di sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya fillah yarhakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada fase yang ketiga ini, yang alhamdulillah sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda berhasil menahan serangan-serangan penduduk Nahrawan. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada beliau radhiyallahu taala anhu arda. Demikian pula kepada para sahabat. Seperti yang tadi terisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, engkau wahai Ali bin Abi Thalib akan mendapati satu kaum yang memerangi dirimu, tapi engkau akan melawan mereka. Alhamdulillah. Tapi cerita tidak berakhir sampai di situ. Kita mengetahui di sana ada seorang yang ternyata berhasil membunuh sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda saat beliau mengerjakan salat subuh dengan pedang yang terhunus racun. 19 Ramadan beliau ditargetkan sebagai korban pembunuhan dengan pedang yang sudah diracun tersebut.
sampai pada tanggal 21 Ramadan baru beliau wafat. Radhiyallahu taala anhu arda. Sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda yang membunuhnya lagi-lagi dari kalangan Al-Khariji, akan disebutkan di sini oleh beliau باذنillah taala. Fakanat hadhihi manqabatu Ali. Maka hadis tersebut merupakan bahagian dari keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda yang alhamdulillah sempat mengimbangi apa yang ada di sisi dari penduduk Nahrawan. Wa idza nadarta fi matlabil khawarij fa innahu dunyawiyyun wa in kanu yaz'umuna at-tadayyun. Maka kalau engkau perhatikan, kata Syekhuna rahimahullah, apa yang dijadikan sebagai sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang ingin didapatkan oleh kaum khawarij, hakikatnya adalah urusan duniawi. Wa in kanu yaz'umun at-tadayyun, walaupun mereka menyangka ini dalam rangka kami mendekatkan diri kepada Allah, ini adalah agama kami. Lakin an-nihayah, kata beliau, lakinnahu nihayatul amr dunyawi. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, ujung-ujungnya adalah urusan dunia. Dan kita lihat sekarang kaum khawarij yang ada di masa kita sekarang, yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu, yang mengeluarkan kritikan-kritikan terbuka kepada penguasa yang sah, kepada pemerintah yang sah, di jalan-jalan, demonstrasi-demonstrasi, aksi damai. Tujuannya apa? Duniawi ujung-ujungnya. Tidak lagi dalam rangka membela agama Allah, tidak lagi dalam rangka membela agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ungkapan yang semacam itu hanya slogan kaku dan slogan omong kosong yang ada di tengah-tengah mereka. Tidak mungkin mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lagi, karena memang dari awal saja mereka tidak sesuai dengan jalan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh beliau, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahum min di'dil khuwaisira at-tamimi. Nabi alaihi salatu wasallam sendiri yang menyampaikan bahwa mereka ini, kaum khawarij ini, termasuk tadi fase yang kedua, termasuk tadi fase yang ketiga, mereka semua adalah keturunannya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Thumma tataba'at ba'da dzalika madhahir as-sakhat wat-tabarrum wat-tadajjur min ulati amril muslimin mukhalafatan lis-sunnah al-mutawatirah bal mukhalafatan lil kitabi was sunnatil mutawatirah wa ijma'is salafis salih. Kemudian berjalannya masa, berjalannya waktu, ternyata sampai juga di masa-masa yang na'udzubillah min dzalik muncul aksi-aksi demonstrasi dalam rangka melepaskan diri mereka dari wulatil amril muslimin, dari penguasa pemerintah yang sah. Mereka memojokkan, mereka menjatuhkan, mereka na'udzubillah min dzalik mencaci maki dan yang seterusnya. Yang ini semua, kata beliau, menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan menyelisihi Al-Quran. Bukan hanya menyelisihi sunnah, bukan hanya menyelisihi warisan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga menyelisihi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menyebutkan ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Demikian pula menyelisihi kesepakatan para ulama as-salaf as-salih, dan semua ini, kata beliau, mutadhafirah ala wujubis sam'i wat ta'ah bihalil usri wal yusr. Karena semua bimbingan Al-Quran, semua bimbingan sunnah, semua bimbingan para ulama as-salaf, khususnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, adalah untuk kita wajib mendengar dan taat pada keadaan yang lapang atau keadaan yang sempit sekalipun. Tidak ada aksi damai, tidak ada demonstrasi, tidak ada kritikan terbuka. Itu kesimpulan dalam syariat Islam. Mau dalam kondisi sempit kaum muslimin, mau dalam kondisi lapang, mau pemerintahnya baik, mau pemerintahnya buruk, tidak ada kata aksi damai, tidak ada kata demonstrasi di dalam Islam. Al-mansyat wal makrah, sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita benci, tidak ada. Kalau memang ternyata kita mendapati kekurangan-kekurangan penguasa, keburukan-keburukan penguasa, ketidakadilan mereka, ada cara yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali lagi dengan demonstrasi. Wa adami munazaati waliyil amri, dan kita tidak diperkenankan
untuk melepaskan ketaatan kita kepada penguasa atau pemerintahan yang sah. Wasabr, demikian pula kita harus diminta untuk bersabar. Sawa'an waffa waliyul amri haqqir ra'iyah au bakhis, apakah pemerintah menunaikan hak-hak rakyatnya atau mungkin tidak, bahkan dikhianati. Kita mengetahui ikhwati fillahi ra'akumullah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, in daraba dhahraka wa akhadha malak, walaupun penguasa itu mencambuk, memukul punggungmu, walaupun mereka merampas hartamu, as-sam'u wa ta'ah, tetap mendengar, tetap taat. Itulah akidah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalu, para sahabat ketika mendengarkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, arahan beliau untuk mendengarkan dan taat kepada penguasa secara terus-menerus, tidak ada kritikan terbuka. Kalau mau menyampaikan kritikan, falyakhlu bih, hendaknya dia mengambil tangan penguasa tersebut, maksudnya dengan sir, nasihat dengan pelan, nasihat dengan baik, nasihat dengan hikmah, bukan taubih seperti yang sudah kita isyaratkan di awal majelis tadi. Maka para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum yamna'una haqqana fama ta'muruna? Fa'arada anhu thumma sa'alahu fa'arada anhu thumma sa'alahu fi tsani aw fi tsalitsah fajadhabahu al-Ash'ath ibn Qais wa qala isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Sebahagian para sahabat ketika itu mendengarkan penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, mau kondisi lapang, sempit sekalipun, kondisi bahagia, sedih sekalipun, sudah dengar dan taat. Mau tidak mau, rakyatnya seperti itu keadaannya, tidak bisa menyampaikan apapun dalam rangka melepaskan baiat yang ada di tengah-tengah rakyat tadi. Sebahagian bergejolak, wahai Rasulullah, apa pendapatmu seandainya pemerintah kami melakukan kezaliman, hak kami diambil, hak kami dicegah? Ini hak kami, bukan hak orang lain. Ini hak yang kami miliki, harta-harta yang kami miliki, harga diri yang kami miliki, darah-darah yang kami miliki, tapi ditumpahkan begitu saja. Diprotes ucapan Nabi SAW dalam poin as-sam'u wa ta'ah, tetap dengar, tetap taat. Dengar dan taat, dengar dan taat. Itulah akidah ahli sunnati wal jamaah, yang nantinya Nabi SAW menyampaikan innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam perkara yang baik, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu nanti. Yang penting yang sedang ditanamkan saat ini kepada para sahabat oleh Nabi SAW, as-sam'u wa ta'ah, di setiap keadaan. Mendengar dan taat di setiap keadaan. Bagaimana kalau kami haknya dizolimi, hak kami diambil, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam berpaling dari mereka. Ditanya lagi, berpaling lagi Nabi alaihi salatu wasallam untuk yang kedua, bahkan ketiga kalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjawab apa yang disampaikan oleh sebahagian pihak tersebut. Maka Al-Ash'ath ibn Qais radhiyallahu taala anhu arda sampai melihat kondisi yang tidak nyaman saat itu. Nabi alaihi salatu wasallam sedikit dikritiki oleh sebahagian pihak yang ada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, walaupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang, hak kami wahai Rasulullah, isma'u wa ati'u, tetap dengarlah kalian, tetap taatlah kepada penguasa-penguasa kalian, karena merekalah yang akan menanggung kezaliman mereka, dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban nanti dari apa yang kalian persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan bertanggung jawab. Pemerintah akan bertanggung jawab di hadapan Allah, rakyat pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan rakyat yang bebas, tidak ditanya tentang bagaimana kewajiban mereka sebagai masyarakat. Tidak, tetap mereka ditanya, kalian pun akan ditanya. Maka isma'u wa ati'u, itu pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap dengar, tetaplah taat. Kata Syekhuna rahimahullah, lam yaqul haribuhum. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyampaikan pesan, iya perangi mereka, ambil hak-hak kalian, khudhu haqqakum bil quwwah. Ambil hak kalian dengan segala upaya yang kalian miliki.
Tidak sama sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi, seorang rasul yang mendidik umat ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, dengan keberadaan yang sempurna dari adab dan akhlak yang tinggi di sisi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melewati pembahasan yang membunuh sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah, yang bernama Abdurrahman ibnu Muljim, yang ternyata Abdurrahman ibnu Muljim adalah seorang qari'ul Quran yang pandai membaca Al-Quran, mahir bil Quran, dan lebih dari itu mendapatkan rekomendasi dari Ali bin Abi Thalib, mendapatkan rekomendasi dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda Al-Faruq. Ternyata ujung-ujungnya menjadi seorang yang tega membunuh sosok khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, Abdurrahman ibn Muljim. Menunjukkan kepada kita yang namanya rekomendasi tidak selamanya baik. Menunjukkan kepada kita bahwa seorang di masa hidupnya bisa berubah-berubah. Maka pesan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, kalau kita ingin mengambil ibrah, mengambil sebuah panutan, ambillah kepada orang-orang yang sudah wafat. Karena orang yang hidup belum aman dari berbagai macam fitnah. Fitnah yang ada di hadapan kita, apa yang ada di sisi Abdurrahman ibnu Muljim, mahir bil Quran, rekomendasi langsung dari Umar bin Al-Khattab, khalifah ketika itu, dan ternyata dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, masih berlanjut pembahasan ini biidznillah taala terkait dengan pembahasan yang berikutnya yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Syekhuna rahimahullahu taala terkait dengan kelompok-kelompok yang selain Khawarij yang ternyata Rafidhah akan disinggung oleh beliau, kejahatan kaum Syiah, bagaimana keberadaan mereka, naudzubillah min dzalik, yang penuh dengan kehinaan pun akan disampaikan oleh beliau, yang insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan berikutnya hari Ahad biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.